pekerjaan itu sia-sia atau hanya menyakiti perasaan kita? Tidak. Ternyata Nabi menjanjikan dapat pahala setiap hari dalam catatan amal sejumlah hutang yang kita tunda tempohnya. Kenapa bisa dapat pahala begitu? Jadi setiap hari sejuta. Seperti bersedekah sejuta di urus. Sedangkan kita nggak mungkin sedekah sejuta di urus. Kenapa bisa begitu besar pahalanya? Kenapa disebut bunga? Kenapa nggak disebut daun dan ranting? Kita kan bicaranya bungong beng, bungong, nah bungongnya. Kenapa disebut bunga, nggak disebut daun? Karena dia tidak ada proses melalui akar, tidak ada rantingnya, tidak ada batangnya. Jadi makanya orang makan riba itu, dia langsung makan bunganya, Pak. Dia nggak perlu berusaha, cukup pinjamkan, langsung membungong. Jadi nggak ada akarnya, nggak ada batangnya, maka disebutlah bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan surganya insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas seputar adab utang piutang. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan adab orang yang berhutang, dan yang terakhir yang kita bahas adalah orang yang berhutang sebaiknya tahu berterima kasih dengan membalas budi kepada orang yang memberi hutang. Karena orang yang memberi hutang itu telah berbuat baik, dan ini akan berakibat sangat buruk apabila orang yang berhutang mengkhianati orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi jangan sampai air susu kita balas dengan air tuba. Orang mengorbankan harta untuk menyelamatkan hidup kita, tapi kita balas dengan keburukan dengan tidak membayar hutangnya atau melarikan diri. Dan inilah seburuk-buruk manusia. Dan selayaknya ketika membayar hutang piutang itu, membayar hutang, kalau kita orang yang tahu berterima kasih, maka membawa sesuatu sebagai penghargaan yang tidak disyaratkan di awal transaksi hutang piutang itu adalah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, apabila seseorang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Kalau tidak bisa dengan yang lebih baik, dengan yang setimpal. Makanya membawa sesuatu sebagai tanda terima kasih dibolehkan selama tidak disyaratkan di awal. Jadi orang kalau sudah berhutang, waktu bayar hutang dia bawa hasil kebunnya sedikit,
lalu dia mengucapkan terima kasih kerana dulu Bapak sudah tolong saya menyelesaikan kesulitan hidup saya. Lalu dia bawa sedikit hasil kebunnya atau oleh-oleh atau apa sajalah, bika Ambon pun boleh, atau yang mirip-mirip bika Ambon pun boleh, apa sajalah. Itu tanda orang tahu balas budi. Nah, ini yang perlu kita renungkan kembali bagi orang yang berhutang, karena ini yang paling jarang kita temukan. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Setelah kita membahas panjang lebar dalam beberapa pertemuan tentang adab orang yang berhutang, maka berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan adabun tata'allaqu bil muqrid, yaitu adab orang yang memberi hutang. Jadi orang yang memberi hutang, walaupun dia berbuat baik, tetap dia ada adab-adab yang perlu dia terapkan agar sempurna pahala. Yang pertama, an-niyatul hasanah lil muqrid. Orang yang memberi hutang, ketika memberi hutang itu hendaknya dia berniat dengan niat yang baik untuk mencari pahala. Memberi hutang itu salah satu kebaikan, menolong hamba Allah, dan dia mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih punya perasaan untuk menolong hamba yang lain. Jadi kunci hidup kita ditolong Allah, yaitu ketika kita pernah menolong orang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada cara menolong orang adalah dengan memberi hutang. Jadi memberi hutangnya tulunggok kan. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika melihat surga, beliau mengatakan bahawa beliau telah melihat tulisan di pintu surga. Jadi ada tulisan di pintu surga dengan ukuran yang sangat besar, siapapun bisa membacanya. Tertulis al-hasanatu bi'ashri amsalha wal qardu bisamaniyata ashar. Satu kebaikan ditulis di pintu surga. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah. Satu kebaikan dibalas 10. Itu konsep umum berbuat baik, selalu dibalas 10. 10 itu 10 kali lipat. Jadi kalau kita tolong orang dengan bersedekah, mohon maaf, tertulis bukan al-hasanatu di situ, as-sadaqatu bi asyri amsalha. Orang yang bersedekah dapat pahala 10 kali lipat, itu minimal. Jadi kasih sedekah ke orang 10.000, itu yang dicatat dikali 10, berarti 100.000 yang dicatat dalam catatan amal. Itu kalau sedekah. Semua kebaikan yang bentuknya harta sedekah, hibah, apapun itu dikali 10 minimal. Itu salah satu rahman dan rahim Allah, memudahkan hamba masuk surga, beramal sedikit tapi Allah yang kali lipatkan. Lalu disambung oleh Allah di pintu surga itu, wal qardu bisamaniyata ashar. Sedangkan yang memberi hutang itu balasannya 18 kali lipat. Yang memberi sedekah 10 kali lipat, yang memberi hutang 18 kali lipat pahalanya. Siapa yang lebih besar?
Yang memberi hutang, Pak. Orang selama ini mengira bahwa sedekah lebih utama daripada memberi hutang, padahal memberi hutang lebih utama daripada sedekah. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita baca syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, itu karena kalau kita memberi sedekah, maka orang yang kita beri bisa butuh, bisa tidak. Jadi ketika kita jumpa sama orang, kita kasih 10.000, dia bisa butuh, bisa tidak. Ada model pengemis sebenarnya nggak butuh, berdiri di lampu merah bisa sampai 200 ribu yang berempuk euro. Datang kita buka jendela mobil, turunkan, kita kasih 10.000. Dia nggak butuh, walaupun tangannya nada, tapi sebenarnya dia nggak butuh. Mungkin kalau kita pulang ke kampung dia, TV-nya mungkin lebih besar daripada TV kita. Bisa jadi yang dia punya 55 inci, punya kita 54 inci, 99. Kan ayo tadi bacut. Bisa jadi rumahnya lebih besar daripada rumah kita, cuma dijadikan hobi mengemis. Makanya Rasulullah mengatakan, man fataha baba mas'alatin fataha Allahu alaihi baba faqrin. Barang siapa yang mulai mengemis-ngemis, maka Allah bukakan pintu kefakiran untuknya. Maka orang yang suka mengemis itu fakir, orang kaya-kaya, Pak. Hatinya fakir, keadaannya fakir, walaupun apa, walaupun dia ada uang. Nah, jadi orang yang bersedekah itu dapat 10.000. Yang kita beri bisa butuh, bisa tidak. Bisa jadi butuh, bisa jadi tidak. Tetapi kenapa berhutang, memberi hutang lebih besar pahalanya? Karena orang normalnya, ini normalnya, orang normalnya kalau sudah datang lalu kemudian membuang rasa malunya, mengetuk pintu rumah kita, lalu dia kemudian yang tidak pernah berhutang datang mengatakan bahwa saya mohon maaf, saya minta hutang, atau tolong hutangkanlah saya sekitar 100.000, saya butuh sekali untuk beli obat, atau saya beli beras, anak pembeli tidak ada uang lagi sama sekali. Dia ini orang yang sebenarnya tidak suka berhutang, tapi karena keadaannya benar-benar terdesak, lalu dia buang rasa malunya, dia ketuk pintu tetangganya, dia mengatakan, tolong pinjam pengcian, bolehkah saya pinjam uang? Itu bukan kebiasaan dia. Jadi memberi hutang lebih besar pahalanya sampai 18 kali lipat. Itu karena orang yang kita tolong, ini normalnya, Pak, normalnya itu lebih butuh daripada orang yang kita sedekahkan. Karena orang menyukai lekai hutang, kalau sudah minta hutang itu biasanya sudah terjepit. Namun karena akhir zaman kita nggak tahu lagi mana yang betul-betul, mana yang penipu, yang jadi masalah. Normalnya begitu. Di masa Rasulullah itu orang jarang berhutang, Pak, dan jarang menipu. Kalau ada yang berhutang, itu betul-betul tidak ada lagi. Maka ketika kita tolong dia, kita sebenarnya sedang melepaskan kesulitan hidupnya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, man nafassah an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafassallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, satu kesulitan dilepaskan, maka Allah lepaskan berbagai kesulitannya di akhirat nanti. Makanya memberi utang itu harus didasarkan dengan niat yang ikhlas. Arti ikhlas bukan ikhlas aja peng. Maksudnya bukan apa yang baik enggak, tapi berniatlah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar pahala orang memberi utang. Kita kalau di dunia mengalami kesulitan hidup, ada yang tolong, saudara kita datang menolong, atau paling kurang jamaah masjid begitu mengetahui ada jamaah lain ditimpa kesulitan hidup, terbakar rumahnya, datang orang untuk memberi sumbangan segala macam, datang. Paling kurang kita ada teman-teman terbaik, walaupun tidak semuanya jadi teman. Tetapi kalau kesulitan di akhirat,
tidak ada yang minta menolong. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada harga pada waktu itu harta dan anak-anak. Tidak ada yang bisa menolong kecuali yang diizinkan Allah. Maka salah satu keizinan Allah datang pertolongan di hari kiamat, yaitu Allah akan melepaskan kesulitan hari kiamat bagi mereka yang suka melepaskan kesulitan saudaranya di dunia. Nah, ini dalam bentuk apa saja. Nah, jadi rubahlah cara berfikir ketika memberi hutang. Berikan karena Allah, walaupun kita tentukan tempo untuk bayar. Jadi bukan bermakna dapat pahala begitu kita bebaskan hutang saja, tidak. Dari awal memberi hutang kamu nampak pahala, tapi niatkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, man aqrada wariqan marratain kana ka'adli sadaqah marrah. Kalau ada orang yang berhutang lalu kemudian dia tidak sanggup membayar tepat pada waktunya, lalu dia memohon untuk diizinkan ditambah temponya, lalu kemudian kita berikan tempo itu lagi, kita berikan tempo, kita panjangkan, lalu kita katakan anak pupung pajan-pajan napeng, kapan-kapan ada uang silahkan bayar. Ketika kalimat itu keluar, yang selayaknya ini bulan Januari kita sudah memiliki uang kita sendiri, tapi karena dia minta, kita lihat betul-betul tidak ada, kita berikan tempo. Apa kata Nabi? Maka dia dapat pahala ka'adli sadaqah marrah. Dia seperti bersedekah sejumlah hutangnya yang telah dia berikan tempo itu setiap hari. Bapak pernah berikan hutang ke orang berapa? 1 juta. Sudah jatuh tempo 5 bulan, seharusnya kita minta bayar, ternyata enggak dibayar. Kita lihat keadaannya, ternyata dia memang dalam keadaan kesulitan, lalu kita izinkan dia, ya silahkan kapan-kapan ada uang lah. Maka apakah pekerjaan itu sia-sia atau hanya menyakiti perasaan kita? Tidak. Ternyata Nabi menjanjikan dapat pahala setiap hari dalam catatan amal sejumlah hutang yang kita tunda temponya. Kenapa bisa dapat pahala begitu? Jadi setiap hari sejuta. Seperti bersedekah sejuta di urus. Sedangkan kita enggak mungkin sedekah sejuta di urus. Kenapa bisa begitu besar pahalanya? Sebenarnya uang itu sudah layak untuk menjadi milik kita kembali, tapi karena kita melihat keadaan, kita bilang ya tidak apa-apa. Artinya kita telah bersedekah untuknya sejumlah hutang itu. Karena sudah di luar tempo ini, kalian kaji kesedekah. Padahal kita enggak bebaskan, kita tunggu juga nanti, tapi setiap hari ditulis pahala sedekah sejumlah hutang. Bayangkan betapa besarnya pahala orang yang benar-benar faham tentang kemuliaan memberi hutang. Jadi apa yang kita dapatkan kesimpulan dari masalah yang pertama ini, Pak? Sering-seringlah tolong orang dengan memberikan hutang, tapi lihat-lihat orangnya apa. Model-model bandit, model-model yang sudah masyhur di kampung, orang tidak bayar hutang, itu tidak mengapa, kita enggak usah kasih. Tapi kalau model benar-benar orangnya jujur, kita tahu betul terdesak, miskin, tapi dia muazzin di masjid, yang betul-betul kita lihat amanah, begitu menghadapi kesulitan, tolonglah. Makanya ini yang tidak terdeteksi selama ini bagi orang yang memberi hutang. Jadi orang kadang-kadang sedekah banyak, tapi begitu diminta hutang dia enggak mau kasih. Enggak mau kasih, kenapa? Dianggap menghana pahala memberi hutang, padahal lebih besar pahala memberi hutang daripada memberi sedekah. Nah, nanti lebih besar lagi kapan? Waktu kita ditipu-tipu, Pak, itu lebih besar lagi. Datun. Waktu kita bersabar di atas tipu menipunya, itu besar lagi pahala menghadapi kenyataan seperti itu. Ini yang pertama dulu, bahwa orang yang memberi hutang adabnya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Adab kedua orang yang memberi hutang adalah alla yustaratu az-ziyadah fi dain. Jangan mensyaratkan keuntungan di dalam hutang. Jadi jangan syaratkan ada tambahan yang menjadi untung bagi orang yang memberi hutang. Kenapa begitu? Rasulullah mengatakan hadis Nabi enggak bisa diolah-olah. Kadang-kadang saya butuh untuk melihat kalimat pertama, kadang-kadang lupa kalimat pertama, lupa yang lain. Rasulullah mengatakan, subhanallah, nanti saya bilang kembali kalau saya temukan ini. Artinya, hadis itu artinya siapa yang memberi hutang, kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhir riba. Ini akan merupakan. Jadi kan hanjir, tapi kadang-kadang dua bawah. Setiap hutang piutang, kullu qard jarra fihi manfa'ah, yang kemudian disyaratkan manfaat padanya, fahuwa wajhun min wujuhir riba, maka dia telah termasuk dalam riba. Semua sistem pinjam meminjam, utang piutang, kita beri hutang tapi kita berikan syarat untuk mengambil manfaat, maka dia jatuh ke dalam riba. Sederhana, contoh, kita kasih 1 juta, lalu kita syaratkan nanti kalau bayar ini 1.200.000, jangan 1.200.000, nanti bayarnya boleh cicilan. Jadi dia mengambil untung melalui cicilan, atau dia suruh bayar cash tetapi tetap bayar lebih, maka dia telah masuk ke dalam orang-orang yang terlaknat, yaitu akilur riba, pemakan riba. Maka semua rentenir itu melakukan sistem itu, Pak. Dan itu dibawa dari zaman Yahudi waktu di Madinah. Mereka yang memperkenalkan sistem ini. Jadi mereka cari uangnya dengan cara meminjamkan ke orang-orang Arab yang mendapatkan kesulitan hidup, dipinjamkan. Nanti diberi syarat, temponya sekian, bayar lebih. Begitu tidak mampu bayar di waktu temponya, dikali lipatkan. Jadi kalau yang bayarnya sekian dinar atau sekian dirham, dikali lipatkan. Jadi bunganya berlipat. Begitu jatuh tempo enggak bayar, bunganya berlipat. Begitu sudah jatuh lagi tempo kedua enggak sanggup bayar, dilipatkan lagi. Terus berlipat-lipat, berlipat-lipat. Bahasa hari ini bunga. Bahasa fikihnya az-ziyadah. Kenapa disebut bunga? Kenapa enggak disebut daun dan ranting? Kita kan bicaranya bungong beng, bungong, nah bungongnya. Kenapa disebut bunga enggak disebut daun? Karena dia tidak ada proses melalui akar, tidak ada rantingnya, tidak ada batangnya. Jadi makanya orang makan riba itu, dia langsung makan bunganya, Pak. Dia enggak perlu berusaha, cukup pinjamkan langsung membungong. Jadi enggak ada akarnya, enggak ada batangnya, maka disebutlah bunga. Ya, namanya kan indah, Pak. Namanya indah, bungong, tapi nyan but terlaknat. Maka ketika memberi hutang, jangan syaratkan kelebihan apapun, karena kita sudah dapat pahala dari Allah, lalu kita dapat kembali uang kita tanpa berkurang, dan dapat pahala yang besar dari Allah. Dan itu bisa dalam bentuk apapun, yang bentuknya pinjaman apapun. Pinjamkan mobil, tapi dengan syarat, tolong isi bensin penuh ya. Pinjam mobil kita bensin 1 liter, lalu kita syarat hai jut pinjam motor, cuma untuk waktu pulang ya nak penuh dah. Disuruh penuhkan bensinnya, itu masuk ke dalam golongan riba. Jadi dalam semua bentuk, maka semua pekerjaan ini dilakukan oleh pribadi atau lembaga manapun, walaupun legal dari sisi negara, tetap haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pikir, tapi negara melegalkan. Negara itu bukan produk dari Allah untuk legal atau tidak. Mereka buat sendiri aturannya. Sedangkan aturan Allah haram, ya, mengambil atau memberi hutang dengan mensyaratkan kelebihan. Tapi kalau enggak disyaratkan kelebihan, seperti cerita tadi, Pak, dia pinjam hutang 10 juta,
Lalu kemudian ketika dia bawa pulang hutang itu, dia tambahi, ini ada 500.000 tanda terima kasih saya. Kita nggak syaratkan apapun. Dia kasih hadiah, Pak. Alhamdulillah Bapak, usaha saya berhasil, terima kasih sudah diutangkan, saya buka usaha, saya jualan ini, alhamdulillah, untung subhanallah, saya sebagai terima kasih ini ada sedikit dari saya. 500.000, Pak. Nggak disyaratkan dari awal. Boleh terima tidak? Boleh. Menyajid baik 500, sejuta. Dan itu orang baik, dan itu tidak haram, itu hadiah. Itu hadiah. Tapi jangan syaratkan di awal. Makanya sekaligus ini menjawab pertanyaan saudara kita yang tertunda, yang ada yang bertanya 2 minggu yang lalu tentang bagaimana kalau dulu pinjam uang tahun 1970 alamak. Tahun 1970 dipinjamkan uang 100.000. Hari ini telah menjadi dengan inflasi, dengan deflasi atau kursnya berubah, 100.000 dulu enggak dibayar-bayar hutang itu, Pak. Baru dibayar tahun 2024. Belum 2020 nih. Saya terbayang pemilihan presiden makanya. Jadi 100.000 dulu, lalu bayarnya sekarang menjadi, kita minta, dulu kan 100.000 kan itu bisa beli kulkas. Sekarang kalau dibayar 100.000 kan nggak bisa beli apa-apa, kata kita. Seharusnya bayarlah 1 juta. Kan begitu ceritanya. Itu pertanyaan saudara kita yang 2 minggu yang lalu. Sengaja saya tidak jawab minggu yang lalu karena yang bertanya tidak ada. Ini alhamdulillah sudah ada, Bapak. Itu bagaimana, Pak? Nah, para ulama menjawab. Kalau itu disyaratkan di awal, jadi pas dulu pinjam tahun 1970 itu, waktu dipinjamkan 100.000, uang yang dipinjamkan 100.000, lalu dia syaratkan, ini nanti kalau sudah melebihi 10 tahun tolong kembalikan 1 juta, saya nggak terima lagi 100.000. Disyaratkan di awal, itu hukumnya haram, jatuh ke riba. Jadi ketika kita pinjamkan 100.000, kita syaratkan ini nanti 10 tahun yang akan datang kami Yohana Bayu ke 1 juta, itu jatuh ke haram. Itu berarti mensyaratkan keuntungan di atas peminjaman. Kecuali yang kita pinjamkan emas, bukan bentuknya nominal uang. Emas bergerak sendiri, Pak. Kita pinjamkan 1 manyam, dia tetap nanti tahun berapapun dia bayar 1 manyam, itu kan nilainya ikut bergerak. Itu kalau pinjamkan emas. Maka sebaiknya kalau kira-kira melihat orang yang agak bermasalah, pinjamkan emas, mau 20 tahun yang akan datangnya tetap semanyamnya tetap bergerak sendiri, itu nggak ada masalah. Tapi kalau uang, tetap pinjamkan 100, wajib bayar 100. Tapi 100 hari ini kan nggak ada harga, nggak ada harganya 100 hari ini. Itu cuma harga 4 minyak kita yang 2 liter, minyak goreng kita, Kansanko, cuma dapat itu. Dulu dapat kulkas. Nah, ini bagaimana? Tentu orang yang memberi hutang merasa dirugikan, kok nggak bayar-bayar 10 tahun ini. Seharusnya kan saya bisa beli macam-macam dulu itu, ini saya harus tambahlah ini. Itu bagaimana itu? Nah, dalam fikih itu ada satu metode yang dikenal dengan as-sulhu. As-sulhu itu perdamaian. Para ulama mengatakan bahwa kalau sudah kejadian begitu, yang bayar seharusnya tetap 100.000. Cuma orang yang berhutang itu tahu diri bahwa dia telah menunda hutang orang sampai 20 tahun, baru dibayar hari ini. Dia harus tahu diri, ini uang kalau dibayar 100.000 nggak berharga lagi. Maka pakai sistem as-sulhu, berdamai dengan cara menancapkan dalam hati rasa terima kasih dan rasa bahwa dia telah merugikan orang, maka dialah yang menambahnya sendiri. Jadi orang yang berutang itu jangan disyaratkan oleh yang memberi hutang. Yang berutang mengatakan, mohon maaf, saya dulu pinjam 100.000 sudah 20 tahun, dan hari ini saya baru sempat bayar. Maka dia hendaknya dianjurkan sekali dia yang tambah menjadi 1 juta untuk menutupi perasaan luka di hati orang yang memberi hutang. Jadi orang yang beri hutang tetap tak boleh mensyaratkan tambah, tapi melalui metode as-sulhu tadi.
Makanya ni orang-orang yang sudah lama enggak bayar hutang orang, Pak, nyen pakai perasaan baca. Pakai sedikit perasaan. Berapa harga dulu, berapa harga sekarang. Itu yang perlu difikirkan.